juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Hai adik-adik yang lucu, yang manis, yang baik, yang pinter. Kita ketemu lagi. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesehatan, juga untuk sukacita yang terus melimpah bagi keluarga kami. Sebentar kami akan beribadah, tolong berkati ibadah kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau, juga mendengarkan firman. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik. Kita udah sama-sama buka ibadah dengan berdoa tadi ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pujian, ada yang tahu nggak nih, Cici Debbie pakai apa? Ayo, betul. Cici Debbie pakai face shield sama pakai masker, ya. Nah, adik-adik kalau keluar rumah inget ya, maskernya harus selalu dipakai. Kalau punya face shield juga dipakai. Tapi karena sekarang kita ibadahnya masih online, berarti Cici Debbie nggak usah pakai masker. Adik-adik, kita hari ini akan memulai ibadah. Temanya ibadahnya minggu ini bagus loh, tentang rancangan indah dari Tuhan. Tuhan selalu punya rancangan yang baik dan indah buat adik-adik, karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Nah, nanti kita ada pujiannya, Yesus sayang padaku. Terus ada pujian juga, burung pipit di udara Tuhan selalu pelihara. Bunga bakung di taman Tuhan pelihara juga. Jadi adik-adik gak usah khawatir, hidup adik-adik pasti Tuhan pelihara. Kenapa? Karena adik-adik adalah anak-anak kesayangan dari Tuhan. Ya, oke, kita siap memuji Tuhan. Laskar Kristus. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God
for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah,
adik-adik yang manis. Kita udah sama-sama memuji Tuhan. Hati kita jadi lebih sukacita ya. Hati kita jadi lebih bersemangat. Dan Cici Debbie yakin Tuhan Yesus pasti seneng banget dengar adik-adik memuji Tuhan. Oke, adik-adik sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Dan kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini sudah bisa memuji Tuhan dengan gembira. Siapkan hati kami Tuhan, supaya segala firman-Mu boleh kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Cici Celia. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, minggu ini Cici mau bawain satu cerita. Temanya tentang rancangan Tuhan itu indah. Siapa yang percaya kalau kita diciptakan Tuhan adalah indah? Nah, Tuhan merancangkan semuanya atas diri kita itu indah. Nah, Cici sebelum lebih lanjut ceritanya, Cici mau adik-adik itu nonton ya ceritanya. Nah, tapi sebelum nonton, Cici mau kasih tahu. Nah, ini ada gambar apa ya? Ada yang tahu adik-adik? Nah, iya betul. Ini adalah semut. Nah, tugas semut kira-kira berat nggak ya? Ya berat, karena semut selalu ngumpulin makanannya. Ya, terus ada lagi ya. Nah, ini adalah seekor belalang. Ya, dia suka loncat-loncat ya. Pasti semua adik-adik pernah lihat ya. Dua binatang tadi ya. Ada semut, ada belalang. Nah, yuk kita sama-sama nonton dulu ya ceritanya ya. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo kita
kita makan bersama? Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Nah, oke. Tadi udah melihat film tentang semut dan belalang ya. Nah, Cici mau jelasin ya. Coba, siapa yang paling bekerja keras dalam cerita tersebut? Ya, betul. Si semut ya, yang paling bekerja keras. Si semut udah bekerja keras mengumpulkan makanan, siang, malam, hujan, panas, ya, buat mengumpulkan bahan makanan di lumbungnya. Tapi si belalang malah enak-enakan ya, bersantai-santai, berleha-leha, nggak mau ngumpulin makanan, padahal sudah mau musim hujan ya, masuk musim hujan. Nah, tapi siapa yang berbaik hati? Nah, si semut berbaik hati sama si belalang, walaupun tadinya si belalang ngejek ya, ngapain sih kamu bekerja terus yang malam, apa nggak capek? Nah, tapi si belalang nggak peduliin ya, ngelihat walaupun cuacanya mau masuk musim hujan ataupun apa, tapi si belalang tetap malas-malesan. Beda sama si semut yang tadi ya. Nih si semut ini dia bekerja keras terus sama teman-temannya buat ngumpulin bahan makanan. Ya, beda banget sama si belalang ya. Nah, setelah udah cukup tuh banyak ya bahan makanannya, si semut tinggal nikmatin deh hasilnya. Nah, walaupun capek awalnya, tapi si semut tetap semangat, tetap bekerja keras buat mengumpulkan makanan. Nah, akhirnya si semut menolong si belalang ya. Baik hati banget ya si semut ya. Nah, kita sebagai anak-anak yang jagoan, anak-anak hebat harus seperti semut. Kita nggak boleh males-malesan, harus rajin. Walaupun sekarang kondisinya kita harus belajar di rumah. Aduh, tiap hari belajar terus dari pagi sampai siang nggak berhenti-berhenti. Nah, nggak boleh ngeluh, nggak boleh sedih. Tapi kita harus semangat, karena dengan semangat kita pasti bisa lewatin masa ini. Kita pasti bisa juga buat belajar, buat mengerti apa yang diajarin sama guru ya. Nah, si cerita ini Cici inget sama satu tokoh di Alkitab, namanya Yusuf. Siapa yang tahu Yusuf? Nah, Yusuf adalah anaknya Bapak Yakub. Nah, dia anak yang paling disayangin sama Bapak Yakub di antara saudara-saudaranya. Masih ingat nggak ceritanya? Ya, betul. Tapi sebelum cerita ya, Cici mau kasih tahu. Yusuf tinggal sangat enak, nyaman, tentram dengan saudara-saudaranya dan si Bapak Yakubnya. Tapi tiba-tiba si saudara-saudaranya Yusuf merasa iri. Kenapa irinya? Karena si Yusuf adalah anak kesayangan si Bapak Yakub ya. Si Yusuf selalu diberikan yang terbaik oleh Bapak Yakub. Terus selalu, pokoknya disayangin lah, anak kesayangan ya. Pasti tahu ya, kalau anak kesayangan pasti segala apa yang diminta pasti dikasih. Nah, saudara-saudaranya si Yusuf itu iri. Nah, akhirnya dari iri tersebut si saudara-saudaranya punya rencana. Nah, akhirnya si Yusuf diapain? Dibawa. Ketika lagi sedang mengembalakan domba, dibawa deh si Yusufnya. Nah, ceritanya ada di ini ya, adik-adik kalau mau tahu, ada di Kejadian 37 ayat 1-4 dan Kejadian 37 ayat 12-28. Adik-adik boleh baca. Nah, terus ceritanya setelah dimasukin ke sumur si Yusuf itu, kasihan ya si Yusuf, sangat dibenci sama saudara-saudaranya. Tapi si Yusuf marah nggak sama saudara-saudaranya? Enggak ya, si Yusuf tetap sayang sama saudara-saudaranya. Akhirnya si Yusuf diambil lagi tuh dari sumur, terus lagi
ada suatu ini dia dijual sama saudara-saudaranya ke pedagang, pesaudagar ya. Nah, akhirnya si Yusuf dibawa kemana coba? Nah, setelah dijual, nah, dibawa ke Mesir. Apa yang terjadi di Mesir? Nah, adik-adik pasti tahu ya ceritanya ya. Nah, setelah Yusuf dibawa ke Mesir, si Yusuf langsung hidup enak nggak? Enggak ya. Nah, si Yusuf jadi budak dulu di sana, terus di penjara, dia kenal sama siapa? Sama si penjaga penjara ya. Nah, akhirnya sampai Yusuf bisa menafsirkan mimpi, sampai akhirnya Yusuf menjadi kepercayaan si Raja Firaun. Nah, lewat kalau misalnya Yusuf hidupnya enak-enak aja sama Bapak Yakub, nggak ada peristiwa dibuang, nggak ada peristiwa Yusufnya dijual sama saudara-saudaranya, Yusuf jadi hidup enak nggak nantinya? Enggak ya. Nah, lewat cerita ini kita diajarin bahwa kita kadang ngadepin masalah dulu, kita hidup susah dulu, terus kerja capek-capek, belajar mati-matian ya, terus tiap hari belajar, nggak bosan-bosan, capek sih capek ya, tapi ada suatu yang menarik. Nah, ada suatu yang bikin kita harus semangat. Nah, Tuhan kasih kita masalah, misalnya kayak masalah sekarang nih, kita nggak boleh ke sekolah, kita harus belajar di rumah. Nah, nggak boleh ngeluh ya adik-adik ya, kita harus tetap semangat. Tuhan pasti punya rancangan yang lebih indah buat hidup adik-adik ya. Nah, jadi tetap semangat, nggak boleh males. Kalau misalnya, ayo cepat belajar dulu, udah waktunya belajar. Nah, nanti dulu mami, nanti dulu papi, atau nanti dulu mau tidur dulu. Nah, nggak boleh gitu, itu namanya malas-malasan ya. Nah, kita harus rajin. Seperti si semut tadi, seperti si Yusuf. Nah, Tuhan pasti punya sesuatu. Kalau kita disuruh harus giat belajar, harus giat bekerja, nah pasti ada sesuatu rancangan yang indah. Walaupun rancangan Tuhan itu nggak selalu langsung baik-baik aja ya. Misalnya dikasih langsung hidup enak, besoknya dapat uang banyak, atau besok dapat makanan, dapat mainan. Nah, nggak seperti itu. Kadang memang apa yang kita minta nggak selalu dikasih dulu. Tuhan mau nguji adik-adik di rumah buat seberapa semangatnya sih, seberapa giatnya sih adik-adik buat berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, mungkin bisa gagal dulu, mungkin bisa nilainya jelek dulu ujiannya atau ulangannya, bisa seperti itu. Nah, tapi intinya kita harus semangat, nggak boleh males. Pasti Tuhan kasih rancangan yang indah buat adik-adik ya, walaupun lewat caranya yang kita kadang nggak tahu ya. Tuhan kasih masalah nggak akan sampai kita nggak bisa ngelaluinnya. Pasti Tuhan kasih cara yang terbaik buat kita buat melewati masalah itu. Nah, ayatnya kita mau sama-sama baca ya, di Yeremia 29 ayat 11. Cici bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, udah jelas banget ya di ayat itu, Tuhan gak mungkin kasih rancangan-rancangan yang mendatangkan kecelakaan, mara bahaya. Tapi di balik rencana Tuhan itu, Tuhan kasih sesuatu yang indah di depan sana. Ya, walaupun kita susah sekarang, harus belajar tiap hari, harus
ngikutin perintah dari guru atau orang tua, tapi ada sesuatu lewat peraturan yang boleh kita lakuin. Kita boleh belajar biar kedepannya kita sudah besar bisa makin dewasa, makin pinter, bisa menghadapi setiap masalah dengan baik, dengan pikiran jernih, bukan dengan bersungut-sungut atau marah-marah. Nah, itu ceritanya dari Cici minggu ini. Ya, oke. Nah, jadi kita harus tetap semangat ya, adik-adik ya. Gak boleh patah semangat. Harus selalu setia sama Tuhan juga. Harus setia berdoa, setia dalam mengasihi sesama. Ya, oke? Nah, itu dulu ya. Sekian cerita dari Cici. Sampai minggu depan. Yuk, kita mau tutup dalam doa. Oke, yuk lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap firman yang udah boleh Kau ceritakan Tuhan lewat cerita semut dan si belalang, walaupun dan cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Semua Tuhan, yang rancangan-rancangan yang diberikan oleh-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Biar Tuhan kami boleh menerima setiap rancangan-rancangan-Mu Tuhan demi kebaikan kami semua Tuhan. Dan rancangan-rancangan-Mu Tuhan akan mendatangkan rancangan yang terindah Tuhan buat hidup kami Bapa. Ya Tuhan, terus Tuhan pakai kami Tuhan buat menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang penuh kasih, anak-anak-Mu yang penuh semangat. Walaupun saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sedang dalam kondisi Tuhan kita harus belajar di rumah, beribadah di rumah. Tapi Tuhan, jangan sampai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan patah semangat Tuhan, tapi tumbuhkan Tuhan terus semangat dalam diri anak-anak-Mu Tuhan, biar kami boleh semakin Tuhan bertumbuh dan akhirnya berbuah menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu, biar firman-Mu boleh selalu melekat Tuhan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahin Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, amin. Oke. Buat adik-adik yang di rumah, Cici mau ngingetin ya, walaupun kita di rumah terus, kita harus selalu jaga kesehatan. Nah, harus sering-sering cuci tangan, harus sering-sering bersih-bersih, biar virus-virus yang ada di luar sana ya gak boleh masuk dalam kita. Dan kita boleh semakin sehat setiap hari sampai kita ketemu lagi ya, sampai kita boleh kebaktian lagi. Nah, Cici punya lagunya tentang kita tidak boleh takut. Nah, kita mau sama-sama belajar ya lagu ini. Oke, yuk dengerin sama-sama. Bye-bye. Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjaga diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua.
semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku. Meski bahaya di mana-mana, aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku. Meski bahaya di mana-mana, aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua, menjaga kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku bahwa aku kecil lemah. Aku ini miliknya, Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.